Ya, selamat. Orang Kristen haruslah membangun keluarga yang baik. Jangan malas. Bangun pagi-pagi dan mengantar anak ke sekolah daripada diserahkan kepada supir. Lebih baik kita di jalanan bersama dengan anak kita, dan kita bisa memberi banyak nasihat di sepanjang perjalanan. Dan yang di rumah atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat kepada Anda. Kita akan membahas Injil Matius pasal 13 pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah pembahasan kami akan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Pimpinan-Mu melalui firman-Mu kepada hidup kami sungguh sangat kami perlukan, dan kami menyambutnya dengan hati yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang kami kasihi, Injil Matius pasal 13 terkenal adalah pasal yang berisikan 7 perumpamaan. Dan kita akan membacanya. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 24 adalah awal dari perumpamaan ini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ia lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka menilai dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, banyak orang telah mencoba menafsirkan perumpamaan di dalam Injil Matius pasal ke-13 ini. Dan setelah saya membaca sekitar lebih dari 10 komentari, maka saya dapatkan banyak orang, banyak pemimpin, banyak penafsir Alkitab, ya, mereka sayang sekali, ya, mereka salah paham, mereka tidak dapat memasuki perumpamaan ini dengan baik, sehingga mereka salah sasaran, tidak kena inti dari perumpamaan ini. Pertama, perumpamaan ini kuncinya terletak di mana? Perumpamaan ini kuncinya terletak sebenarnya di ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ya, rahasia kerajaan sorga. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan mengenai rahasia kerajaan sorga. Ini bukan mengenai kerajaan sorga yang ada di atas sana, tapi mengenai rahasia kerajaan sorga. Nah, mengenai rahasia kerajaan sorga ini, murid-muridnya tanya, mengapa disampaikan secara perumpamaan? Mengapa tidak bicara terang-terangan? Dan Tuhan Yesus bilang, ya, dia berkata, ya, itu, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan Tuhan Yesus mengucapkan hal yang sama ini di bagian lain mengenai talenta yang diberikan, dan siapa yang mempunyai akan diberi berkelimpahan, siapa yang tidak mempunyai akan diambil apapun juga ada padanya. Sudah tidak punya kok diambil lagi. Lalu apakah yang dimaksud dengan yang dipunyai itu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah yang datang ke dalam dunia, Yesus Kristus, yang mengajar kepada manusia di muka bumi ini, sengaja menyampaikan pengajarannya dengan perumpamaan, supaya kepada mereka yang empunya akan diberi berkelimpahan, yang tidak punya akan diambil semua yang ada padanya. Apa itu yang mereka punya sebenarnya? Pendengar, dia mengharapkan bertemu dengan orang yang mempunyai keinginan, kehausan akan perkara-perkara rohani. Apakah Anda orang yang haus akan perkara rohani? Apakah orang yang memiliki keinginan untuk mengetahui perkara-perkara surgawi? Kalau tidak mempunyai keinginan itu, kalau tidak mempunyai keinginan untuk keselamatan jiwamu, maka engkau tidak mungkin diberi berkelimpahan. Melainkan apa yang ada padamu akan diambil, termasuk nyawamu, termasuk jiwamu, akan dicemplungkan ke dalam neraka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kepada mereka yang mempunyai akan diberi berkelimpahan, kepada mereka yang tidak mempunyai akan diambil apapun juga yang ada padanya. Ada orang menafsirkan bahwa talenta itu semacam kepintaran untuk memainkan musik lah, bernyanyi lah. Oh, sebenarnya bukan itu. Dunia telah salah faham dengan istilah ini, dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin kalau orang tidak mempunyai kepintaran main piano, lalu apa yang ada padanya akan diambil. Tidak mungkin orang yang tidak mempunyai kepintaran untuk bernyanyi, lalu apa yang ada padanya akan diambil. Tidak. Apa yang ada padanya, yaitu kalau dia tidak mempunyai apa yang ada padanya, yaitu hidupnya, jiwanya. Dan apa yang dia miliki, kalau dia mempunyai, akan diberikan berkelimpahan. Apa? Yaitu jikalau dia memiliki keinginan, kehausan akan kerajaan Allah, dia mempunyai gairah untuk mencari, mendapatkan sesuatu yang bersifat rohani. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau Anda tiap pagi mendengarkan Through the Bible,
dan pembacaan Alkitab dan lain sebagainya yang disampaikan oleh radio berita klasik ini, saya katakan bahwa kepadamu akan diberi berkelimpahan. Dan jangan Anda saja yang mendengarkan. Mari, ajaklah teman-teman yang lain, beritahukan kepada mereka. Dan saya ingin mengajak pendengar sekalian untuk pagi hari ini melihat perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini setelah dia mengajar di bukit, dan setelah dia mengutus murid-muridnya pergi untuk memberitakan tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Kemudian dia tahu mereka menolaknya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mulai mengadakan penolakan kecil. Sehingga bersamaan waktu dengan itu, dia memberikan perumpamaan ini. Perumpamaan ini adalah mengenai pendirian jemaat lokal. Dia tahu bahwa bangsa Yahudi telah bertugas sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran sejak hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai ketika bangsa itu keluar dari Mesir, sampai hari Yohanes menunjuk kepadanya bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, bangsa Yahudi telah bertugas sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang saatnya ia mendirikan tiang penopang dan dasar kebenaran yang baru, yaitu jemaat lokal. Dan dia memberikan perumpamaan ini sambil menunjukkan bahwa sebenarnya kalau bangsa Yahudi tidak ada keinginan untuk atau kegairahan untuk perkara-perkara rohani, mereka hanya ibadah simbolik melulu. Mereka melakukan ibadah simbolik dengan membabi buta tanpa mengerti apa yang disimbolkan, tanpa memahami sebenarnya di balik makna ibadah simbolik itu apa sebenarnya. Mengapa mereka tiap hari Paskah misalnya membawa domba, kemudian domba disembelih di atas mezbah? Untuk apa itu dilakukan? Mereka tidak pernah bertanya, kan? Nah, itu orang yang melakukan ibadah simbolik secara membabi buta. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita mengerti atas segala hal yang kita kerjakan, bukan melakukan ibadah secara membabi buta. Kemudian bersamaan waktu dengan itu, Tuhan memberitakan bahwa Dia datang untuk memberitakan Injil. Dia datang untuk memberikan kabar baik kepada dunia ini. Dan kabar baik ini kalau disambut, maka orang akan mendapatkan keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Jikalau berita Injil ini, berita baik ini diterima, maka orang itu akan dilahirkan kembali. Maka orang itu akan mengalami satu perubahan hidup baru. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia mengumpamakan pemberitaan Injil itu sebagai seorang yang menaburkan benih. Ya, siapakah yang menaburkan benih? Tuhan Yesus sedang menaburkan benih, sedang memberitakan Injil kepada orang-orang di sekelilingnya itu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengumpamakan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Injil itu adalah seperti tanah yang ditaburkan benih Injil. Ada tanah yang katanya ini ada benih yang jatuh di tanah yang di tepi jalan. Ya, baru jatuh saja sudah dipatuk burung, belum sempat tumbuh, baru jatuh. Seringkali di dalam pemberitaan firman, ya, baru disampaikan, orangnya sudah mengolok, orangnya sudah menolak dengan mengejek dan lain sebagainya, dengan tidak berpikir sedikit pun. Dia tidak ada keinginan untuk tahu sebenarnya ini benar atau salah. Nah, kepada orang yang tidak ada keinginan untuk memahami kebenaran rohani, orang yang tidak menanggapi kasih karunia Allah secara positif, apa yang ada padanya akan diambil seluruhnya, termasuk jiwanya, termasuk seluruh yang dimilikinya akan diambil, katanya. Nah, tetapi ada juga yang diumpamakannya seperti tanah yang berbatu. Hati manusia yang seperti tanah yang berbatu, di mana benih jatuh ke situ dan tumbuh sih, ya sebentar saja katanya. Tetapi matahari terik yang diumpamakan di sini sebagai penganiayaan datang, penindasan datang. Matahari terik datang, kemudian sebentar saja dan dia mulai menyangkal, dia mulai meninggalkan iman. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang seperti semak duri.
benih yang jatuh di tanah yang seperti semak duri. Apa itu yang diumpamakan dengan semak duri di sini? Katanya adalah kekayaan, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Semak dan duri, ya. Jadi tipu daya di mana itu katanya, ya. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit, ya, betul, ya. Kekhawatiran dunia menyebabkan benih firman Tuhan tidak bisa tumbuh di dalam hati seseorang. Terlebih lagi tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Iblis menipu kita dengan kekayaan. Dan di dalam harta benda ada banyak tipu daya di dalamnya. Nah, jikalau seseorang mengejar harta dunia ini, tentu imannya akan makin lemah. Dan dia akan seperti tanah yang dipenuhi dengan semak duri, sehingga tumbuhnya itu tidak semestinya. Kemudian yang selanjutnya diumpamakan yaitu hati yang seperti tanah yang subur, di mana jatuh ke sana firman Tuhan tumbuh katanya. Ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, sehingga menghasilkan buah bagi Tuhan yang menanamnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa indahnya perumpamaan ini mengumpamakan bagaimana sebuah gereja lokal bisa berdiri, yaitu jikalau disetat dengan pemberitaan Injil yang sungguh-sungguh, yang benar, yang tanpa pandang bulu. Karena firman Tuhan sifatnya itu adalah mengkritik, firman Tuhan sifatnya itu adalah menasehati, firman Tuhan sifatnya membenarkan apa yang telah salah. Dan jikalau itu ditanggapi, maka orang akan diselamatkan. Dan kemudian orang tersebut akan bergabung, berkumpul sama-sama. Orang yang menanggapi Injil secara positif akan bergabung. Dan itulah namanya jemaat. Itulah sebabnya jemaat akan berdiri jikalau ada orang yang menanggapi Injil secara positif. Dan selanjutnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang kedua ini dia berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu apa? Rahasia kerajaan surga, ya. Itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini perumpamaan kedua. Tuhan Yesus menaburkan benih gandum. Tetapi katanya ada musuh yang menaburkan benih lalang. Ya, seharusnya gereja yang benar, seharusnya di dunia ini hanya ada gereja yang Alkitabiah, yang benar. Mengapa tumbuh banyak gereja yang salah? Apakah semua gereja benar, tidak ada gereja yang salah? Oh, mustahil, ya. Kecuali iblis diikat semuanya, ya. Tidak mungkin, ya. Kecuali ya tidak ada penyesatan lagi sama sekali di muka bumi ini. Tetapi selagi penyesatan masih ada, oh pasti ada gereja yang salah, yang menyimpang dari kebenaran. Oleh sebab itu pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, jadi hal yang lumrah, hal yang sudah diprediksi, dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa akan muncul gereja-gereja yang benar, dan juga akan ada gereja-gereja yang tidak benar. Gereja-gereja yang digembalakan oleh orang-orang yang mencari keuntungan, digembalakan oleh orang-orang yang mencari pekerjaan, yang untuk
menyambung hidup misalnya. Oh ada, pasti ada. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang indah dari perumpamaan ini adalah di mana Tuhan Yesus didatangi oleh muridnya yang diumpamakan oleh pekerja ladang, kemudian tuannya adalah Tuhan Yesus yang menaburkan benih. Diumpamakan bahwa katanya murid-muridnya bilang, bagaimana kita cabut saja lalang itu? Dalam sepanjang masa selalu ada usaha dari berbagai pihak untuk memakai kekuasaan untuk menutup gereja yang dia anggap itu tidak benar. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tercatat di dalam sejarah gereja yang tidak bisa dipungkiri, yaitu pembunuhan orang Kristen terhadap orang Kristen yang lain. Dan pemerintah banyak juga melakukan kekerasan, padahal pemerintah tidak perlu campur urusan tentang masalah iman seseorang, apa yang dia percaya. Ya. Pemerintah hanya boleh untuk menangkap orang yang melakukan tindakan kriminal mengenai apa yang dia percaya, apa yang dia yakini, sejauh dia tidak mengganggu orang lain. Itu adalah urusan dia sendiri. Tetapi ya biasanya umat agama yang mayoritas di sepanjang zaman, ya, gereja yang lebih besar begitu, itu berusaha untuk menindas yang lebih kecil. Dan dia seenaknya menilai, memakai kacamatanya sendiri bahwa gereja itu salah, terus kemudian memakai kuasa pemerintah untuk menggilas gereja yang lebih kecil atau agama minoritas begitu. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini murid-murid Tuhan datang kepada tuannya berkata, bagaimana kalau kita cabut lalang itu? Apa kata tuan pemilik ladang? Oh, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kamu tidak berhak. Ya. Lagi pula, kamu tidak tahu nanti mana lalang, mana gandum, dan kamu pasti bikin kesalahan. Dan kamu nanti bahkan akan dimanfaatkan oleh iblis untuk mencabut gandumnya malah. Lalangnya malah sisa. Atau ya, waktu kamu cabut gandum itu, kamu cabut lalang itu, gandumnya juga keinjak-injak sama kamu. Akhirnya baik lalang maupun gandum, dua-duanya hancur sama kamu. Jadi Tuhan bilang, jangan diapa-apakan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh indah, luar biasa perumpamaan Tuhan Yesus ini. Sekali lagi, saya ingin katakan bahwa semua pihak boleh percaya punya dia yang paling benar. Memang harus begitu. Sebab kalau saya sedang mempercayai sesuatu, lalu saya tidak percaya apa yang sedang saya percaya itu adalah benar, maka saya adalah orang munafik. Dan saya harus percaya apa yang sedang saya pegang itu adalah yang paling benar. Sampai kapan? Sampai ada orang berargumentasi dengan saya dan sempat meyakinkan saya bahwa apa yang saya percaya ini salah. Dan segala sesuatu hanya boleh dilakukan melalui argumentasi saja. Barang siapa yang memakai kekerasan tidak akan menuju kepada kebenaran, karena kekerasan tidak membawa kepada kebenaran. Argumentasi dari kepala yang dingin, argumentasi dari hati yang tenang, itulah yang akan menghantar manusia kepada kebenaran. Dan inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Oleh sebab itu dia melarang murid-muridnya untuk mencabut lalang manapun juga. Tidak boleh, dibiarkan saja. Nanti sampai pada akhir zaman, itu adalah tugas malaikat. Malaikatlah yang akan mencabut nanti. Malaikatlah yang akan mengumpulkan. Penyesat-penyesat akan dikumpulkan, kemudian akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan kemudian gandum, orang-orang benar, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh berdiri teguh di atas Alkitab, orang yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran Alkitabiah. Dan mereka itulah yang adalah gandum yang akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung Tuhan. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, selanjutnya Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang ketiga, yang bunyinya dari ayat 31 Injil Matius pasal 13. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh
Sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga ini apa? Rahasia kerajaan sorga ini adalah gereja-gereja yang ada di bumi ini, yaitu jemaat. Ada gereja yang dia umpamakan di sini seperti biji sawi, yang tadinya awalnya itu dia tumbuh, dia adalah benih yang kecil. Tetapi ada gereja yang bertumbuhnya itu abnormal. Pendengar pernah melihat pohon sawi? Dan kita seringkali makan sayuran sawi. Sawi sebenarnya tidak pernah jadi pohon, tidak pernah jadi pohon yang besar, dan kemudian burung bersarang kepadanya, kecuali terjadi penyimpangan mutasi. Oleh sebab ini di sini dikatakan, ya ada nanti gereja yang dari kecil, kemudian dia akan terjadi penyimpangan, terjadi penyelewengan mutasi gennya, sehingga dia menjadi pohon besar. Kalau benih sawi jadi pohon beringin, ini kan terjadi penyimpangan, pendengar sekalian. Betul nggak? Jadi betapa kalau kita amati, Tuhan Yesus maksudkan dari benih kecil ada jemaat yang akan tiba-tiba menjadi besar, gereja yang besar sekali. Ya, gereja yang sangat besar. Nah, kalau gereja sudah besar, sebenarnya ini bukan keinginan Tuhan gereja jadi besar-besar. Yang Tuhan mau itu gereja itu banyak, ada di mana-mana. Bukan gereja itu besar. Kalau gereja sudah besar, burung-burung akan datang bersarang di situ. Orang-orang yang mencari makan di gereja itu akan jadi banyak. Orang-orang yang mencari keuntungan di gereja itu akan banyak. Dan di sana akan menjadi ajang berbisnis. Dan gereja yang besar akan menjadi tempat perebutan kekuasaan. Gereja yang besar di situ akan penuh dengan birokrat gereja, yang tiap hari pakai jas, pakai dasi, yang mengatur ini itu dan bukan lagi melayani. Di gereja besar-besar biasanya ada tukang rapat, mereka nggak kerja, mereka rapat saja. Di gereja-gereja yang besar-besar itu, orang kecil sudah tidak bisa masuk ke dalam lingkaran. Dan di dalam gereja yang besar, di situ akan terdapat banyak hal yang buruk, karena pengawasannya mulai sulit dan kendor. Dan gembala, bagaimana mungkin gembala menggembalakan 1.000 orang? Bagaimana mungkin dia memperhatikan 1.000 orang? Bagaimana mungkin dia mengetahui hal-hal kehidupan 1.000 orang dengan dekat? Oleh sebab itu bukanlah keinginan Tuhan gereja menjadi besar, tetapi keinginan Tuhan gereja menjadi banyak, ada di mana-mana. Karena gereja sesungguhnya adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Supaya di muka bumi ini dipenuhi dengan gereja. Di segala sudut ada gereja, biar kecil-kecil. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Melalui gereja yang ada di mana-mana, dunia yang gelap ini diterangi. Apakah sebuah rumah yang gelap itu hanya memiliki sebuah lilin yang besar dan ditaruh di ruang tengah? Ataukah lebih baik banyak lilin yang kecil dan ada di setiap ruangan, bahkan ada di setiap sudut rumah? Manakah penerangannya yang akan lebih efektif? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi manusia akalnya tumpul, tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan inilah biji sawi yang menjadi pohon. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perumpamaan yang keempat, yaitu ayat 33 dan semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang perumpamaan ragi
seorang perempuan memasukkan ragi ke dalam tepung 3 sukat, sehingga kemudian mengaduknya, dan tepung itu khamir oleh ragi yang dimasukkan ini. Ini adalah mengenai gereja, tetap mengenai gereja. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa sampai satu saat ketika mendekati akhir zaman, karena ini sudah perumpamaan yang keempat, jadi sudah separuh ini sudah separuh dari perumpamaan, 3 di atas, 3 di bawah. Ketika gereja sudah berjalan cukup lama, kemudian akan terjadi di mana tepung 3 sukat yang diumpamakan sebagai heritage atau warisan gereja yang sangat indah, yaitu motivasi yang murni, motivasi yang murni, kemudian pengajaran kekristenan yang murni, dan juga satu semangat semangat kekristenan yang murni. Itu diumpamakan sebagai tepung yang 3 sukat. Tujuan yang murni, semangat yang berkobar-kobar yang murni, dan juga pengajaran kekristenan yang murni, bagaikan tepung 3 sukat. Tepung 3 sukat itu yang memberitakan Injil kemana-mana, ke seluruh dunia. Namun iblis tidak tinggal diam. Kalau gereja berjalan efektif, banyak jiwa akan diselamatkan, maka iblis akan semakin berkurang temannya di neraka. Oleh sebab itu dia akan bekerja sedemikian rupa. Dia akan memasukkan ragi ke dalam tepung 3 sukat itu, supaya khamir seluruhnya. Ragi itu apa? Di dalam Alkitab, ragi selalu diumpamakan hal yang negatif. Tuhan Yesus pernah memperingatkan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Murid-muridnya pikir bahwa Tuhan peringatkan mereka karena mereka lupa bawa roti. Nah, bukan itu, kata Tuhan, pengajarannya. Jadi pengajaran dari orang-orang Farisi yang salah, orang-orang Saduki dan ahli Taurat yang salah, itu Tuhan perumpamakan sebagai ragi. Dan di sini perempuan masukkan ragi ke dalam kemurnian tepung kekristenan, masukkan ragi ke dalamnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang perlu diperhatikan lagi, dimengerti amat sangat itu adalah bahwa pada akhir zaman antikristus akan menguasai dunia. Ingatkah pendengar sekalian akan patung yang dilihat oleh Nebukadnezar di dalam mimpinya, yang kepalanya adalah emas yang melambangkan kerajaan mendunia Babylon, dan dadanya yang dari perak itu adalah kerajaan yang mendunia pada waktu itu Media Persia. Kemudian perutnya yang tembaga itu adalah dilanjutkan oleh kerajaan Yunani oleh Alexander Agung yang cakupannya bersifat mendunia, dan kemudian kakinya yang dari pahanya yang dari besi itu adalah kerajaan Romawi yang sifatnya mendunia, dan kemudian jari kakinya besi campur tanah liat yang sebenarnya adalah satu kerajaan antikristus di akhir zaman yang sifatnya mendunia, sampai kemudian kerajaan sorga yang diumpamakan batu yang turun dari gunung yang menggilas habis patung itu. Nah, sekarang kita sebenarnya di dalam perjalanan sedang membentuk kerajaan antikristus yang digambarkan seperti kaki dari patung itu, yaitu besi campur tanah liat. Besi itu apa? Ya, besi yang di atas paha itu besi, itu Eropa, itu kerajaan Romawi. Dan kita lihat Eropa hari ini semakin hari semakin berperan di dunia ini, dan dinubuatkan sebenarnya pada akhir zaman dia akan jaya, dan dia akan kembali kejayaan Roma akan kembali di Eropa. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda lihat sekarang pemerintah Italia sudah makin agresif, karena kerajaan Roma akan kembali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akan ada satu pemerintahan dunia, one world government. Kemudian Anda masih ingatkah kalau kita buka Wahyu pasal 13, di situ juga dinubuatkan akan ada satu pemerintahan dunia yang berkuasa, yang di mana tidak ada orang yang bisa membeli atau menjual tanpa seizin dia. Jadi dia menguasai politik, menguasai ekonomi,
dan semua orang akan dipaksa untuk menyembah kepada binatang itu. Itu artinya dia juga berkuasa secara itu keagamaan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada akhir zaman ini kita sedang menuju ke satu pemerintahan dunia, satu ekonomi dunia, dan satu agama dunia. Ini yang akan kita tuju. Dan sebenarnya yang Antikristus inginkan itu adalah satu agama dunia. Ekonomi dan politik itu hanya kendaraan. Karena keinginan Antikristus itu, keinginan Lucifer dari awal, dia memberontak terhadap Allah adalah supaya dia bisa disembah sebagai Allah. Oleh sebab itulah maka dia sedemikian rupa ingin menguasai dunia ini secara politik, menguasai dunia ini secara ekonomi, dan sehingga dia bisa mewujudkan satu agama dunia. Kemudian melalui agama inilah dia akan memaksa semua orang untuk menyembah kepadanya. Kalau begitu pendengar sekalian, berarti dia akan memaksa penyatuan semua agama menjadi satu agama dunia. One world religion, New Age movement. Yes, ini agama zaman baru. Oleh sebab itu sekarang ini dihembuskan pluralisme amat sangat, saudara. Jangan berkata agama lain salah. Jangan menganggap diri sendiri benar. Ini sebenarnya slogan yang konyol. Kalau kita percaya sesuatu, kita tidak menganggap itu lebih benar. Ini kan munafik dan bodoh sebenarnya. Ya tentu kalau kita menganggap kita paling benar, kita tidak perlu membunuh orang lain yang tidak benar. Dan kita tidak perlu membakar rumahnya dan lain sebagainya. Percaya bahwa apa yang kita sedang imani ini adalah benar, sama sekali tidak salah. Ya. Yang salah itu adalah yang pergi melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah itu yang salah, itu yang tidak benar. Jadi percaya apa yang saya sedang yakini ini adalah yang paling benar. Nah ini sehat namanya. Ini akal sehat. Kalau saya percaya apa yang sedang saya yakini ini adalah yang paling salah, ini orang bodoh dan munafik sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Antikristus, dia akan menggodok tepung 3 sukat ini, kemudian menyatukannya. Kemudian supaya semua gereja itu terjangkit pengajaran yang salah, supaya satu gereja menularkan pengajaran yang salah terhadap gereja yang lain, dan akhirnya di muka bumi ini tidak ada lagi gereja yang benar. Itu kehendak dan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Antikristus. Yaitu apa? Yaitu untuk mencapai semua gereja di muka bumi ini salah, dan oleh ragi yang dia sebarkan, dan digodok, digabungkan semuanya. Di seperti orang kocok itu kartu, dikocok semuanya, tidak ada lagi yang benar. Dan Tuhan Yesus datang, ia tidak menemukan iman di muka bumi ini. Ingat, Tuhan Yesus pesimis sekali. Dia sampai berkata apa? Apabila anak manusia datang kelak, masihkah ia mendapati iman di bumi ini? Ini kan nada yang sangat pesimis. Tetapi jikalau pendengar pada hari ini bertekad berkata seperti orang-orang beriman dan pahlawan iman sepanjang masa, berkata demikian, oh tidak, saya akan berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Iman saya tidak digoyahkan. Saya akan mencari gereja yang benar. Saya akan mencari kebenaran dan kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan jikalau Anda mempunyai kerinduan hati untuk mengejar hal-hal rohani, hal-hal yang benar, maka itu adalah hal positif yang Anda miliki. Dan Anda diberikan berkelimpahan, akan diberikan secara berkelimpahan. Ayat 34-35 berkata, Tuhan Yesus tidak mengajarkan dengan tanpa memakai perumpamaan, katanya, supaya genaplah memang apa yang dinubuatkan oleh para nabi, bahwa dia mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Oh, hal yang indah Tuhan ungkapkan kepada kita. Kemudian ayat 36 sampai 45 ini perumpamaan yang keempat, perumpamaan yang tadi berapa? 1, 1, 2, 3, kemudian ini yang keempat di sini, kelima, ini perumpamaan kelima, Ini perumpamaan bukan tentang memang mata saya sudah mulai agak kurang begitu baik. Ini katanya penjelasan tentang ladang dan gandum di sini, ayat 36 sampai dengan ayat yang
43, yaitu di sini bahwa dikatakan orang yang menabur benih itu adalah anak manusia, ladang itu lalang itu yang menaburkan itu adalah si jahat dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menjelaskan makna dari itu gandum di antara lalang itu. Nah, kemudian 44, ini perumpamaan yang kelima. Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Apakah ladang itu sebenarnya? Ladang di sini adalah gereja lokal. Semua perumpamaan ini, 7 perumpamaan ini semuanya adalah mengenai gereja lokal. Ini adalah rahasia kerajaan Allah. Jadi gereja lokal di muka bumi ini adalah proyek rahasia dari kerajaan Allah, kerajaan sorga. Ya, ini adalah proyek rahasia. Di sini dikatakan ladang di sini adalah gereja lokal. Ladang yang harganya mahal sekali. Mengapa? Karena di dalamnya terpendam ya harta yang sebenarnya sangat mahal harganya. Apakah harta yang terpendam di dalamnya itu? Yaitu berita keselamatan. Gereja yang benar, gereja yang alkitabiah itu sungguh-sungguh adalah bagaikan ladang yang harganya mahal sekali. Gereja yang benar mengajarkan kebenaran, mengajarkan Injil dengan benar. Pertama-tama dia akan menyelamatkan. Gereja yang tidak mengajarkan kebenaran tidak menyelamatkan. Dia akan menyesatkan orang, dia akan menyebabkan orang terhanyut ke dalam penyesatan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda mendapatkan ladang yang memiliki harta yang terpendam di dalamnya? Gereja yang benar mengajarkan pengajaran yang sesuai dengan Alkitab, dan gereja yang benar akan membawa keluarga ke dalam kondisi keluarga yang benar, keluarga yang harmonis. Gereja yang sesat, yang tidak alkitabiah, akan menyebabkan keluarga berantakan. Gereja yang benar mengajarkan firman Tuhan akan menyebabkan keluarga akan semakin harmonis di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda harus seperti seorang yang mencari harta yang terpendam ini. Seorang saudagar yang mencari harta yang terpendam. Kalau dia dapat, ya layak seluruh hartanya dijual dan kemudian dia membeli ladang itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau di lingkunganmu tinggal tidak ada gereja yang benar, saya ingin katakan kepada Anda, celakalah Anda. Jikalau di sebuah kampung tidak ada gereja yang benar, maka celakalah penduduk kampung itu. Karena mereka tidak akan mendengarkan Injil yang benar, mereka tidak akan diselamatkan. Dan juga mereka hidup kehidupan kampung itu akan gelap, akan suram. Jikalau di sebuah kota tidak ada gereja yang benar, maka seluruh penduduk kota itu akan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau di sebuah provinsi tidak ada gereja yang benar, maka seluruh provinsi itu akan seperti orang tinggal di dalam kegelapan. Jikalau di sebuah negara tidak ada gereja yang benar, maka negara itu akan seperti sebuah kegelapan yang amat dahsyat. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau di tempat Anda tidak ada gereja yang benar, yang memberitakan Injil yang benar dengan tegas, tanpa takut kepada apapun dan siapapun, gereja harus dengan berani memberitakan Injil yang benar, dengan tidak takut rugi apapun juga. Mungkin orang tidak kasih persembahan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Gereja harus berani memberitakan kebenaran. Nah, jikalau di tempat Anda tidak ada gereja yang benar, maka Anda harus pindah. Anda harus menjual segala harta bendamu dan pindahlah di tempat yang ada gereja yang benar. Itu secara jangka panjang, saya ingin kasih tahu Anda, secara jangka panjang akan menguntungkan. Secara jangka panjang. Karena harta yang terpendam itu nilainya tak terhingga. Kemudian perumpamaan yang ke-6, ayat 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh
miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, apakah mutiara itu? Mutiara itu adalah Injil yang benar, Injil yang murni, yang diberitakan atau yang dimiliki oleh gereja, yang disampaikan oleh gereja secara generasi demi generasi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan dengan baik ya. Yang di atas, yang perumpamaan nomor 5 itu ladang. Ya, kita tidak mungkin beli ladang dan pindahkan ladang itu ke tempat kita. Ladang itu kan tidak bergerak. Ya. Bagaimana kita gali semua tanahnya kita pindahkan ke tempat kita? Itu mustahil. Kitalah yang jual harta milik kita kemudian pindah ke ladang itu. Nah, itulah keinginan Tuhan. Jikalau di tempatmu tidak ada gereja yang benar, maka engkau harus ya jual rumahmu semuanya itu dan kemudian pindah cari tempat di mana ada gereja yang benar. Nah, tetapi sekarang jikalau engkau menemukan mutiara yang indah, jikalau engkau menemukan Injil yang benar, Injil yang menyelamatkan, dia lebih indah dari mutiara manapun juga. Dan Anda bisa beli mutiara itu dan mutiara itu dibawa pulang ke tempatmu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau engkau tidak mau jual rumahmu, jikalau engkau tidak mau menjual hartamu gitu, pindah ke tempat di mana ada gereja yang benar, yang Alkitabiah, maka engkau harus dapatkan mutiara itu. Mutiara yaitu Injil yang diberitakan oleh gereja yang benar itu, kemudian bawa pulang dan beritakan di kampungmu, beritakan di kotamu, beritakan di lingkunganmu, dan supaya di situ bisa berdiri gereja yang benar. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah perumpamaan ini ya. 7 perumpamaan Tuhan Yesus. Kita sampai perumpamaan yang ke-6 ya. Perumpamaan yang ke-6, kita harus mendapatkan mutiara yang indah. Dunia membutuhkan mutiara yang indah. Dunia sebenarnya menginginkan mutiara yang indah. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang perumpamaan yang ke-7, perumpamaan yang terakhir katanya. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan banyak berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perumpamaan yang ke-7 ini adalah perumpamaan tentang gereja di akhir zaman. Gereja di akhir zaman ini persis seperti pukat yang di tengah lautan. Gereja di akhir zaman ini akan mendapat banyak kedatangan banyak macam. Ada sampah nyangkut di situ, ada ular mungkin juga nyangkut di situ. Ya, ada juga yang mungkin pukat yang dimana ada ikan yang baik di dalamnya. Nah, gereja Anda di akhir zaman ini gereja yang ini banyakkan apa ini? Ada gereja yang banyakkan ular di dalamnya? Atau gereja yang banyak sampah ini? Atau gereja yang di dalamnya banyak dengan ikan yang benar, ikan yang baik, ikan yang enak dimakan. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhir zaman nanti, di akhirnya Tuhan akan angkat pukat ini. Inilah hari pengangkatan itu. Dan pada saat itu ketika ini pukatnya diangkat, ya jalannya ditarik ini, maka Tuhan akan buang semua sampah yang nyangkut di dalamnya. Ya, ular yang nyangkut di dalamnya pasti dibuang. Dan kemudian dia akan memasukkan ikan ke dalam pasunya katanya. Nah, inilah hari pengangkatan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tanya kepada murid-muridnya, mengerti nggak kalian ini? Katanya, ya toh. Bahasa sekarang kita bilang, mengerti nggak lu orang? Katanya, gitu ya. Masa begitu gampang nggak bisa ngerti? Katanya. Murid-muridnya bilang, ya kami mengerti, katanya. Kemudian ayat 52 ini ya, Tuhan berkata bahwa ahli Taurat yang menerima pengajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan hartanya yang baru
dan yang lama dari perbendaharanya. Harta yang baru dan yang lama itu apa? Itu perjanjian lama, perjanjian baru ya. Perjanjian baru itu menjelaskan perjanjian lama. Perjanjian baru memberitahukan kita banyak hal tentang perjanjian lama. Adalah dua hal yang merupakan satu pasang sepatu, yang satu pasang yang saling melengkapi. Kita tidak mengerti hal-hal di perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Dan kita tidak bisa sempurna hanya membaca perjanjian baru tanpa penjelasan dari perjanjian lama. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian ayat 53 sampai dengan 58 bunyinya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf dan Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini ada satu pengajaran yang sangat indah. Ini melihat kalau kita baca dari perikop ini, kita tahu Tuhan Yesus mempunyai saudara kandung minimum ada 6 orang. Lihat di sini ada 4 saudaranya disebut, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Ada 4 saudara. Kemudian ada saudarinya, yaitu adik perempuannya. Ada minimum ada 2 karena di situ pakai jamak. Jadi ada 6 lagi orang saudaranya. Nah, bagaimana mungkin Maria itu perawan sampai setelah melahirkan 7 anak ya? Itu kan sedikit nak masuk di akal sama sekali. Jadi saudara Tuhan Yesus ada lengkap semuanya. Dan orang-orang di kampungnya itu berkata, ini kan jelas-jelas dia anak Yusuf, ini anak Maria. Nih saudara-saudaranya ada di antara kita. Mereka mempertanyakan, siapakah dia sebenarnya? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh jikalau kita tidak berusaha mencari segala sesuatu yang bersifat rohani di balik segala yang bersifat simbolik, kita tidak ketemu kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita haus dan lapar akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Dan pagi hari ini, barang siapa yang memiliki, kepadanya akan diberi berkelimpahan. Yang tidak punya akan diambil apapun juga yang ada padanya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh kami kagum ya Bapa. Di dalamnya berisikan banyak pengajaran, sekalipun disampaikan dengan perumpamaan. Tetapi Roh Kudus-Mu menolong kami memahaminya. Roh yang Kau taruh di dalam hati kami, membantu kami untuk memahaminya. Bahwa perumpamaan-perumpamaan yang Kau sampaikan ya Tuhan, adalah mengenai gereja lokal yang berdiri untuk menjadi saksi-Mu, menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran di akhir zaman ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.